Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dunia entertain atau dunia kesenian di ranah Minang. Nah, dulu lagu dendang bukanlah sebuah style musik yang dikagumi oleh para anak muda. Bahkan hanya menjadi sebuah musik yang hanya didengarkan oleh orang-orang gaek saja atau orang-orang tua, ya kan. Dengan adanya artis-artis cantik yang bermunculan di ranah Minang dengan mengusung genre dendang, baik itu dendang saluang, dendang rabab, dan dendang segala macamnya, menjadikan lagu dendang ini sebuah genre yang sangat diperhitungkan dan juga mungkin bisa disejajarkan dengan genre-genre seperti slow rock, pop Minang yang kebanyakan diusung di ranah Minang itu sendiri pada saat ini. Di sini saya akan menyebutkan siapa-siapa saja penyanyi cantik yang populer dalam membawakan lagu tersebut dan mengangkat menjadi sebuah lagu yang sangat dikagumi oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Ada beberapa artis hit seperti yaitu Ayu Dewi yang viral dengan lagu Tingkulo Usang. Dengan cara khasnya menyanyikan lagu tersebut hingga video YouTube-nya ditonton sampai 3,9 juta kali. Ada juga Leni Alvin, seorang artis cantik asal Minang yang berdomisili di Jakarta. Lagunya populer di YouTube berjudul Taku Ruang di Rantau. Nah, itu dilakukan pada zaman corona kemarin ya, itu sampai 4,1 juta kali ditonton. Virus corona datang menggilo mama oi. Ada juga Puja Laura dengan dendang rabab pesisiannya yang juga ditonton jutaan mata. Panjang jalannya yo biu Ureman menjalani sapi banda. Dan juga Riri Susan dengan dendang Minang yang mendaur ulang lagu-lagu dendang lama seperti Kinci Atuo. Juga sampai jutaan penonton yang melihatnya. Ada Indah Zaharni, seorang penyanyi dendang yang baru saja muncul dan mampu menggetarkan genre dendangan tanah air. Oke, di sini saya akan membahas ada 3 artis dendang yang terpopuler di dunia perdendangan pada saat ini. Nah, itu versi Mulifa Channel tentunya. Karya-karyanya hampir semua menjadi hit dan menjadikan anak muda sekarang ini lebih bergairah dalam menikmati lagu-lagu dendang. Siapakah saja dia? Oke. Yang pertama yaitu Uria Novita. Nah, cengkok suara Uria Novita begitu khas terdengar setiap ia melantunkan dendang yang diiringi dengan musik saluang. Nita begitu piawai dalam menyanyikan berbagai lagu Minang dengan cara berdendang. Nita adalah gadis asal Sikabu, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Nita ini sapaannya. Uria Novita yang viral karena sering melantunkan lagu dendangnya berseliweran di medsos walau tanpa musik. Orang payah kumbuan dan dende dari nan sadang kuku aduo hari nan sadang kuku aduo. Dan kini telah menjadi artis dendang saluang yang hit di ranah Minang. Bahkan pertunjukan dendangnya ini sampai ke negeri Cina. Nah, Uria Novita ini sudah mulai mengemari musik dendang sebenarnya sejak masuk SMKN 7 Padang ya. Bakat Nita diketahui oleh guru keseniannya di SMK. Sejak saat itu Nita terus didorong agar mendalami kesenian dendang saluang khas Minangkabau ini. Dan ya sampai sekarang lagunya bagus-bagus dan hit-hit. Ada lagi yaitu Alvina Brenner. Penyanyi yang bernama Alvina Brenner ini makin populer di kalangan pecinta musik Minang tentunya. Sejak beberapa tahun terakhir namanya terus menarik perhatian di media sosial. Terutama di YouTube ya. Tidak hanya itu, dia bahkan telah meluncurkan beberapa album ke pasaran sebagai bukti produktivitas dari Alvina Brenner ini. Nah, Alvina Brenner mengatakan sudah tertarik dengan dunia musik sejak kecil.
Akan tetapi saat itu ia banyak membawakan lagu pop Indonesia. Saya pernah melihat Alvina Brenner ini waktu dia sekitaran kelas 4 SD, dia pernah tampil di TVRI, yaitu sekitar tahun 2008. Alvina ini kemudian mulai tertarik menyanyi lagu Minang Dendang ini saat berkenalan dengan Uda Alkawi, penyanyi senior Rana Minang. Ya, Alvina Brenner perlahan mencoba membawakan lagu-lagu Minang, khususnya lagu-lagu dendang. Nah, pilihannya tersebut mendapat dukungan penuh dari orang tua Alvina Brenner sendiri. Dan sejak saat itu Alvina mulai merekam video penampilan menyanyinya dengan menyanyikan lagu-lagu dendang Minang. Video tersebut kemudian diunggah ke akun YouTube dan ditonton hingga jutaan kali. Salah satu video Alvina Brenner yang viral yaitu saat menyanyikan lagu Anta Iyo Anta Tido, ciptaan dari Uda Alkawi sendiri. Nah, kualitas dan ciri khas suaranya membuat nama Alvina Brenner ini spontan makin dikenal secara luas. Dia lantas membuat album atas bantuan Uda Alkawi yang mempunyai segudang pengalaman di kancah musik Minangkabau. Popularitas yang diraih Alvina Brenner sejalan dengan tawaran panggung yang datang. Vina banyak mengisi panggung off-air seperti pesta pernikahan yang digelar di Sumatera Barat atau di daerah-daerah lainnya. Bahkan terkadang dia harus bolak-balik Jakarta Padang untuk memenuhi undangan dalam acara-acara tersebut. Nah, itu yang dikatakan Alvina Brenner. Nah, saat ini Alvina Brenner masih disibukkan dengan kegiatan manggung dan produksi konten-kontennya ya. Dan dia juga ada live di TikTok, saya lihat dengan bernyanyi gitu. Nah, itu dia penyanyi dendang yang populer pada saat ini. Yang terakhir yaitu Yona Irma. Siapa yang tidak tahu Yona Irma ini ya? Kepopuleran penyanyi dendang asal Balai Basuo Nagari Kepalokoto, Padang Pariaman, yaitu Yona Irma, telah lama mendunia. Are lungga-lungga dan are bana. Are lungga-lungga dan lungga bana. Beberapa lagu yang ia cover dikenal di YouTube pribadinya, yaitu Yona Irma, bahkan telah ditonton jutaan kali. Yona Irma dikarunia bakat menyanyi secara alami. Ia tidak datang tiba-tiba. Wanita cantik kelahiran 24 April 1995 ini sebelumnya juga telah menjuarai berbagai festival lagu Minang. Di antaranya festival lagu Minang yang diadakan oleh artis Minang legendaris yaitu almarhumah Eli Kasim di Tigu, Kabupaten Agam. Dan festival lagu Minang dalam rangka hari ulang tahun Kota Pariaman dan berbagai festival lagu Minang lainnya diikuti oleh Yona Irma ini sendiri. Bahkan Yona Irma juga pernah ikut dalam audisi Buset ya, Pariaman Idol. Jadi Yona Irma lulusan SMA Nansa Baris 2011 berparas cantik yang memiliki teknik vokal memukau ini mengkusukkan diri menyanyikan lagu dendang Minang sepertinya. Sepertinya tidak akan beralih ke genre lain karena ia ingin mempopulerkan genre tersebut. Bagi kalangan milenial, perempuan berhijab ini awal kenal YouTube karena menyalurkan hobi bernyanyi saja. Sebelum membuat kanal YouTube pribadi pada 4 April 2020, lagu-lagu yang ia nyanyikan telah sering direkam dan diposting oleh akun YouTube teman-temannya. Seperti ada akun YouTube Kapuyo, Audio On Make, dan lain-lain. Jadi karena mendapat sambutan baik, Yona berpikir kenapa tak memiliki atau membuat akun YouTube sendiri. Yona bikin YouTube dan kini telah memiliki 111.000 lebih subscriber. Sebenarnya banyak lagi penyanyi-penyanyi dendang yang mungkin belum tersebutkan namanya yang juga keren-keren pastinya ya, yang luput dari pembicaraan kita. Jadi jika ada kekurangan nama-nama atau kesalahan saya dalam menyampaikan cerita ini, mohon dimaafkan. Mungkin nanti akan muncul nama-nama yang bagus-bagus dan keren dalam mengusung lagu tradisional Minangkabau. Oke, sebagai semangat ya. Dan mari kita cintai produksi dalam negeri. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Evan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.